mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Yang kadang mungkin beresiko, kadang penuh dengan gambling kayak gitu-gitu. Dan makin cepat harusnya makin bagus. Kayak mengambil keputusan untuk berhijrah, mengambil keputusan untuk berhenti di sebuah pekerjaan yang syubhat dan haram, mengambil keputusan untuk putus. Dan ini gak gampang loh. Lebih enak ngambil keputusan gak jadi ngedeketin daripada udah deket terus putus kan. Berat banget kan. Kalau gak jadi ngedeketin, ya emang belum ada rasa terlalu dalam nih. Apalagi kita ngeliat kayaknya saingannya berat-berat, ya udah deh mundur aja. Ini masih lebih mending daripada udah dapat hatinya nih. Maaf, udah jadi pacar terus diputusin. Itu pasti gak gampang. Dan tentunya saya gak nyuruh orang-orang pada putus ya. Nyuruh orang-orang untuk menghalalkan. Kalau nggak bisa halal, ya istikharah. Insya Allah Allah akan kasih ilham untuk putus. Nah, gimana motivasi apa yang kita bisa dapat malam ini supaya kita berani mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam hidup kita. Keputusan-keputusan yang beresiko dalam hidup kita. Dan resikonya kadang-kadang kalau cuman kita yang ngerasain, gampang. Justru karena yang ngerasain resiko itu bakalan keluarga kita, istri, anak, keluarga, orang tua. Jadi kayak agak berat ya. Nah, apa motivasinya, apa boosternya supaya kita tetap mampu mengambil keputusan itu dalam hidup. Nah, ayatnya coba kita baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu surat 56. Kita baca dari ayat 7 sampai 14. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 7 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Dan kalian akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Golongan kiri, alangkah ruginya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang sabikun, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Shadaqallahul azim.
Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di dalam ayat ini tuh Allah lagi ngejelasin tentang kondisi kita nanti di padang mahsyar. Kondisi manusia nanti setelah hari kiamat. Jadi ada hari kiamat, hari berbangkit, hari padang mahsyar dengan hisabnya, melintasi sirat, surga neraka. Di padang mahsyar itu Allah membagi manusia secara umum menjadi 3 golongan. Kita nggak akan bahas golongan keduanya, yaitu golongan kiri. Kita bahas golongan kanan dan golongan depan. Apa bedanya golongan kanan dengan golongan depan? As-sabiqun. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, yang banyak pahala-pahala dari zikir-zikirnya, orang yang membantu orang lain. Ini golongan kanan. Identik dengan melakukan kebaikan. Kalau sabikun, identik dengan berkorban. Kalau melakukan kebaikan, kayak melakukan hal-hal yang dia mampu, melakukan hal-hal yang dia bisa, melakukan hal-hal yang dia punya kelebihan, itu kanan. Kayak orang melakukan ibadah sholat dalam keadaan wajar, dalam keadaan normal, orang melakukan tahajud, orang melakukan apa, ini orang-orang yang melakukan kebaikan itu ashabul yamin. Kalau sabikun, orang-orang yang melakukan sesuatu yang beresiko. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu yang penuh dengan gambling. Orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan berat, tapi dia melakukan dan menyegerakan kebaikan-kebaikan itu. Bisa dikatakan sabikun di sini ada 2 kalimat, 2 kata ya, diulang. Was-sabiqunas sabiqun. Apa maksudnya? Kata ulama tafsir, was-sabiqun yang pertama itu dunia, was-sabiqun yang kedua itu akhirat. Artinya, siapa yang di dunia menyegerakan satu kebaikan besar, maka nanti di akhirat Allah juga segerakan untuk dia kebaikan besar berupa surga. Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah, itu tafsirnya. Siapa yang di dunia berlomba-lomba kepada kebaikan, siapa yang di dunia berani mengambil sebuah keputusan besar karena Allah dan disegerakan, maka fahumus sabiquna fil akhirah. Allah juga enggak akan ragu-ragu untuk ngasih dia sebuah hadiah besar nanti di akhirat dan menjadi yang paling duluan. Salah satunya adalah orang yang fastabiqul khairat, orang yang wasari'u ila maghfirah, orang yang infiru khifafan wa thiqalan. Orang yang segera dalam berjihad, orang yang segera dalam bertaubat, orang yang segera dalam berhijrah, orang yang segera dalam berdakwah, orang yang segera dalam memaafkan, orang yang segera dalam menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit. Pokoknya yang melakukan sesuatu yang tidak normal. Kebaikan, dua-duanya kebaikan, yamin dan sabikun, dua-duanya kebaikan. Tapi ini di atas kenormalan, kewajaran. Dia melakukan dengan penuh resiko. Ini sabikun. Termasuk ketika kita mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Salah satu yang paling besar itu adalah meninggalkan pekerjaan yang kita udah nyaman, berpenghasilan besar, tapi ternyata pada akhirnya kita tahu itu tidak berkah. Yang namanya nggak berkah pasti nggak halal atau syubhat. Kita pada akhirnya tahu ternyata pekerjaan kita ini nggak berkah. Bisa syubhat, ragu-ragu, bisa jelas haram, nggak boleh. Cuman udah terlanjur enak dengan pekerjaan itu, kita udah lama di situ, penghasilan kita udah banyak, kan nggak gampang mengambil keputusan kayak gitu. Tapi kalau kita berani dengan membawa nama Allah, saya melakukan ini karena Allah, laka Rabbi, karena engkau ya Allah saya mengambil keputusan ini dengan penuh resiko, maka was-sabiqun as-sabiqun. Itulah orang-orang sabiqun. Dan memang jumlahnya enggak banyak. Dulu di zaman para sahabat sullah banyak. Kalau sekarang qalilun, tinggal sedikit orang yang berani mengambil hal-hal yang kayak gini. Kan enggak mudah kan meninggalkan pekerjaan yang dengan itu kita udah beli mobil, kita udah beli rumah, kita udah beli aset, kita udah punya tabungan sekian ratus juta, kita udah ngerencanain jalan-jalan ke luar negeri setiap akhir tahun, pas ulang tahun pernikahan, pas apa dan segala macam. Ternyata sekarang harus kita tinggalkan dan semua kebiasaan kita itu kayaknya bakalan berubah. Yang udah bertahun-tahun, setahun 2 kali jalan-jalan keluarga dan nginep di hotel-hotel bintang 4, bintang 5,
Dan ada beberapa negeri lagi yang kita pengen kunjungin, tiba-tiba sekarang kita tahu ternyata pekerjaan kita nggak halal dan harus kita tinggalkan. Yang itu artinya beresiko kita nggak bakalan jalan-jalan tahun ini. Beresiko bahwa kita bakalan harus ngelepas beberapa aset kita yang belum lunas supaya bersih. Yang beresiko mungkin kita nggak akan dapat nafkah yang seperti mengasih nafkah yang seperti sebelumnya. Beresiko mungkin istri kita bakalan ngambek. Masih mending kalau cuma ngambek. Kalau lebih dari itu kan lebih berat nih. Belum lagi nanti diomongin oleh mertua, orang tua segala macam. Resiko. Ini keputusan besar. Ketika kita berani mengambil ini, berarti kita termasuk was-sabiqun. InsyaAllah fahumus sabiqun. Nanti di akhirat juga Allah akan memprioritaskan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia memprioritaskan Allah. Siapa yang memprioritaskan Allah di dunia, Allah prioritaskan nanti dia di akhirat. Itu kaidah sederhana. Bisa digonta-ganti istilahnya sama aja intinya. Fadhkuruni azkurkum. Intinya seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Ana inda dhanni abdi bi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini salah satu ayat motivasi buat kita berani mengambil keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem, terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga gak akan nyaman untuk bisa pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari. Pasti gak nyaman. Kalau dia bisa milih pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga gak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana. Minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana, nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk jalan dari Pangandaran ke Bandung, karena dia nggak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya. Yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver. Yang dia kenal dia nyetirnya smooth, nyaman, enggak emosional, enggak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia. Pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita nggak kenal kebesaran Allah, nggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia nggak tahu pembuktian kayak gini, nggak ngelihat kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk. Gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu.
keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu, tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Uzair mengantuk, beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau, beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama mi'ata am, 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah, kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun, Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pula seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata am, 100 tahun. Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang, sudah tidak ada lagi daging, kulit, benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir. Udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh. Itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih 2 kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan nggak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga. Bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib. Makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajrid iman dengan dengar cerita-cerita orang. Dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup. Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat, tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang 1 ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu, ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, "Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana? Biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min?
apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah. Burung itu datang dalam keadaan utuh. Tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman, teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit. Lihat kebesaran Allah di bumi, baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah, lihat di sekitar kita, dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin, gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah. Asalkan kita ikhtiarnya halal, Allah gak bakal ngecewain kita. Kemarin ada seorang ustadz cerita ke saya, waktu saya ke Kalimantan, ke Balikpapan. Beliau tinggal di Balikpapan. Terus tiba-tiba dapat, beliau cerita ini setelah beliau dengar YouTube saya yang dulu saya tuh kesasar dari Bandung ke Indramayu terus ke Cirebon terus balik ke Bandung kan, yang tepuguh tuh nggak jelas gitu kan, muter setengah Jawa Barat hanya pengen ngasih rezeki kepada orang yang jualan pal gentong di Cirebon. Beliau juga cerita, Ustadz saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu, itu benar banget. Saya di Balikpapan, tiba-tiba teman saya ngajak saya untuk ada acara kayak seminar gitu, nemenin dia yang seminar, saya emang enggak. Nemenin dia ke Jogja. Nginep di hotel, karena dia temannya lagi ikut seminar, dia bingung kan mau ngapain. Tiba-tiba lagi habis sarapan itu, saya ngerasa kayak stroke gitu Ustadz. Setengah tubuh saya tuh kayak nggak bisa digerakin, terus panas dingin, terus jantung saya tuh detak kencang. Darah saya tuh kayak berpacu luar biasa gitu, kayak naik darah tinggi gitu. Terus dia pikir astagfirullah, jangan-jangan saya meninggal, gak keren banget sih meninggalnya di kampung orang gitu. Dia takut, karena meninggalnya jauh dari keluarga, gak di Balikpapan, takut. Beberapa menit dia diam gitu, terus bertahap, perlahan kemudian normal lagi. Cuman dia kaget, takut, akhirnya dia pun lari ke apotik. Bawa dompet, pergi ke apotik, beli obat, ditensi, terus beli obat kayak gitu di apotik. Setelah selesai itu dia pulang pesen taksi online gitu, pakai pulsa dia yang ada di handphone, pesen, naik taksi online pulang lagi ke hotel. Di tengah jalan dia ingat dompet saya ternyata nggak ada, cari-cari nggak ada, nggak di jok nggak ada. Terus nanya ke tukang taksi, kamu bawa dompet saya nggak? Ya nggak mungkin dibawa gitu, pokoknya nggak ada gitu ya, nggak lucu. Terus ternyata komennya yang lucu. Terus dia nyari-nyari nggak nemu, dia bilang, Pak boleh nggak saya balik lagi ke sana? Sampai di hotel dia order lagi, balik lagi ke apotik. Sampai di apotik ternyata kata apotekernya, ada Pak tadi saya nemu dompet Bapak, cuman dibawa sama security. Saya kasih ke security, dibawa. Pergilah ke security, ke pos satpam. Ternyata pos satpamnya lagi jemput anaknya. Nunggulah dia beberapa jam sambil satpamnya jemput anaknya, ditelepon karena udah ganti shift. Terus telepon, satpamnya datang. Pas datang akhirnya dia karena merasa ini di sini ada dompet, ada duit, ada ATM, ada SIM, ada KTP. Pokoknya banyak kartu berharga. Dia ngerasa satpam ini berjasa buat dia, dikasihlah entah 100.000, entah 200.000. Satpam ini mengatakan, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya baru aja tadi kepikiran pengen bayar sekolah anak saya. Kami belum dapat pinjaman, makanya tadi saya lama ngejemput tuh nyari pinjaman dan belum nemu, belum dapat. Makasih ya Pak, ini dapat 100.000 itu untuk bayar sekolah anaknya. Baru beliau sadar, benar ya. Ujuk-ujuk teman saya ngajak saya nemenin dia seminar ke Jogja. Terus habis sarapan di hotel, tiba-tiba saya stroke supaya saya datang ke apotik. Di apotik itu tiba-tiba dompet saya ketinggalan, saya balik lagi ternyata dompet udah dipegang security, sehingga saya merasa berjasa, saya kasihlah dia 100.000. Tapi jauh-jauh untuk ngasih 100.000 kepada seorang hamba Allah yang Allah pengen ngasih rezeki buat dia. Ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak harus selalu bentuknya sedekah, hadiah, bisa juga bentuknya yang profit.
keuntungan dari usaha-usaha kita yang nggak nyangka ternyata keuntungannya lebih daripada yang kita pernah bayangin. Ini artinya teman-teman, cerita-cerita kayak gini harusnya nambah yakin kita kalau kita ngambil keputusan besar, sebesar apapun Allah lebih besar. Sebesar apapun resiko yang kita ambil dalam sebuah keputusan, Allah lebih besar. Bukankah kalimatnya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi kalau tidak ada yang lebih besar daripada Allah, berarti semua kecil. Kalau di hadapan Allah, besar di hadapan kita tapi kecil di hadapan Allah. Semua keputusan kita, semua resiko kita, semua bahaya yang kita takuti, semuanya saghir indallah, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akbar dan ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang Allah gak bisa. Cuman untuk bisa punya keberanian kayak gini kita terus recas, mentajdid iman kita dengan dengar nasihat-nasihat orang, dengar cerita-cerita orang, kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari sekarang kita coba lebih sering mencas iman kita lewat motivasi taklim, lewat bacaan, lewat cerita-cerita teman kita, hal-hal yang ajaib dalam hidup dia. Suatu saat kalau memang kita harus mengambil sebuah keputusan besar, maka kita sudah punya kemantapan hati, sudah yakin sama Allah. Dan keyakinan kita yang dalam itulah modal paling penting kita dalam mengambil keputusan besar. Bukan misalnya nih, mau ninggalin kerjaan, udah nabung dulu sekian ratus juta, biar nanti kalau lagi oleng masih ada simpanan uang. Bukan itu modal yang nomor satu, walaupun itu penting. Tapi bukan itu nomor satu. Nomor satu adalah yakin kepada Allah. Karena makin kita yakin kepada Allah, Allah juga makin ngebuktiin kebenaran dari keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu dikit, Allah ngebuktinya juga sesuai dengan zon prasangka kita kepada Allah. Kalau buat saya pribadi, saya terus ngelatih yang kayak gini-gini. Pokoknya kalau sama Allah mah gak usah khawatir lah. Yang penting ikhtiar. Dan ikhtiar itu bagian dari tawakal. Ikhtiar itu bukan berbeda ya, bukan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Karena kalau orang yang tidak tawakal pasti ikhtiarnya melenceng. Kalau dia ikhtiarnya nggak melenceng, masih fisabilillah, masih sesuai dengan syariat, koridor, on the track, berarti dia masih tawakal sama Allah, masih berserah. Begitu ikhtiarnya udah keluar dari tracknya Allah, berarti dia udah nggak yakin dan nggak berserah lagi kepada Allah. Jadi ikhtiar, doa, bagian dari tawakal. Ikhtiar, doa, pasrah, itu bagian dari tawakal. Jadi bukan tawakal dan ikhtiar, bukan. Ikhtiar bagian dari tawakal. Jadi insya Allah ini bisa menjadi motivasi buat kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Walaupun mungkin awalnya emang agak berat, awalnya mungkin agak menyedihkan, awalnya mungkin agak sedikit terbeban. Tapi beban itu sedikit demi sedikit akan Allah ringankan. Dan setelah kita sampai kepada janji Allah untuk menolong kita, malah nanti kita akan mengatakan bersyukur dulu saya berani mengambil keputusan itu. Tapi iman kita harus stabil ya, jangan 2 hari, seminggu, sebulan kemudian kita mulai suudzon sama Allah. Yang tadinya Allah udah mau nolong kita gak jadi. Gara-gara apa? Udah pundung. Allah udah nurunin nih keajaiban dalam hidup kita. Pelan-pelan turun ke bumi. Dan itu juga butuh waktu gitu ya. Kenapa butuh waktu kok gak segera? Karena Allah pengen ngelihat kesabaran kita. Pengen ngelihat ketahanan iman kita. Pas udah mau sampai kita pundung. Naik lagi tuh bantuan kepada Allah. Ya Allah dia udah pundung gak jadi. Di cancel kan sama kita. Nah terus saja, jangan ada batasnya. Yakin sama Allah mah gak ada batas. Kalau sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar kepada Allah gak ada batasnya. Sabar kepada manusia ada batasnya. Tapi sabar ke Allah gak ada batasnya. Maka mudah-mudahan kita terus husnuzon sama Allah. Terus yakin sama Allah dan ngambil keputusan-keputusan hidup kita. Masing-masing punya hajat, punya masalah. Dan Allah akan menolong kita. La'allahu khair, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan ngerasa sendiri, jangan berputus asa, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita.